Para tentara Jepang di zaman itu. Di Bongkong ini memang ada tembusan ke atas, ada tembusan ke situ dengan tembusan ke laut. Jadi ada atas lubang ini bisa keluar di situ, terus bisa juga masuk dari depan situ hanya tertutup sudah. Itu karena sampah-sampah semua. Setelah masuk di sini, nanti kita ada turun tangga, dia lebarnya kita 4 orang bisa lewat. Biasanya tertutup. Sekarang udah tertutup. Iya, tertutup. Sampah-sampah semua kan masuk di dalam. Jadi kemarin coba masuk, hanya cuma bisa masuk dari sini tembus ke situ dia. Karena untuk pembersihan dulu di dalam, bisa kembali lagi di dalam. Iya. Tembusnya di sebelah di sana, di kali sana, terus di sini ada lubang. Tembusnya di atasnya. Selamat sore. Seorang tembak ikan kan lihat di situ. Di pinggir tebing memang. Kalau yang untuk tembusan di atas dia kurang lebih setengah kilo di situ. Itu memang ada lubang sih. Lalu sekarang udah tertutup. Ya, hanya bisa akses yang di sini dia. Tidak terawat. Tidak berani. Masuk dari sini bisa? Bisa. Masih bisa masuk? Bisa. Kemarin baru masuk. Ada di video juga kita. Oh ya. Tembus. Tapi don tidak sampai ke atas loh. Karena bagian depannya masih agak tertutup. Kemarin mau bersihkan hanya mau butuh ritual dulu baru. Di 2018 kemarin ada dari Jepang datang sembahyangnya di sini. Setelah kita tanya bahwa mereka mencari nenek moyangnya mereka. Bawa dupa sama biskuit untuk kita antar di depan sini. Ya, dia nanti putarnya ke sana nanti dia tembus ikannya apa yang dulu pernah seperti itu juga pernah. Zaman saya tidur siang juga ada nanti dia masuk ada buat. Dulu Jepang itu yang memaksa penduduk di sini buka jalan dan menanam pohon sepanjang jalan. Pohon reo, rata pohon reo waktu itu. Karena jalan-jalan kita dulu itu kiri kanannya itu. Jadi pernah dia turun ke sini terus sudah kembali dulu. Peninggalan Jepang tuh. Panggil nenek moyangnya di sini untuk ini kembali ke sana. Dia bawa dari sini tuh. Gitu ya. Ada ojeknya dulu. Bapak. Iya. Ini juga. Ya. Jadi kalau kita masuk ke sana, Kalau semakin banyak itu pohon, biasa teduh dan awan banyak, potensi hujannya tinggi. Coba masuk juga. Ada di dalam luang. Jadi 2 cabang ini, 2 lorong. Ini tambah 1 di sini. Ini yang kita pakai seukuran tubuh dan Memang dulu perahu-perahu kan di teluk ini. Tenang sekarang teluk. Selain kaya dengan ikan, menjadi tempat persembunyian yang bagus. Kemarin penggalian sumur di rumah jabatan utama itu Bapak. Nanti dapat tulang belulang semua tempat yang dikasih berhenti. Di situ. Mana? Iya. Akhirnya dikasih stop kemarin. 2014. Apakah tulang-tulang itu orang-orang kita yang kerja paksa dulu atau orang Jepang yang meninggal? hampir ada. Nah, itu orang tua dari bawah. Ada. Terima kasih. Kalau kita mau berbicara untuk Jepang harus berawal dari Belanda. Iya. Jadi Belanda datang usia penjajahan 350 tahun. Lalu pada tahun
1942 42 Belanda kalah karena Jepang masuk. Lalu Jepang mengambil tempat Belanda di sini karena memang markas Belanda waktu itu untuk Pulau Lomblen ada di UD Kewahada. UD Kewahada. UD itu apa? UD dari Kampung Lama. Turun jadi sekarang Kewahada dulu. Lalu turun dusun yang pertama adalah dusun UD. Tidak meninggalkan Kampung Lama dari nenek moyang kita yang datang. Setelah itu tahun 1942 Jepang masuk. Belanda meninggalkan peninggalan yang pertama adalah sekolah seluruh Lomblen hanya di Hadakewa yang punya artis dari Eropa itu SD. Iya. Yang gedungnya direhab tapi sayapnya masih tidak dirubah. Setelah itu Belanda lagi waktu itu meninggalkan, dia berusaha untuk menarik mata air dari Wailira lewat parit. Itu lalu Belanda juga meninggalkan kantor ini. Jepang datang semua sudah ada. Kantor camat yang dulu yang punya bentuk sampai ini. Lalu supaya mereka aman dari sekutu, maka mereka korek lubang ini untuk tempat persembunyian mereka. Tetapi kerja waktu itu oleh seluruh masyarakat Lomblen. Setelah itu Belanda berangkat meninggalkan 2 kubur yang di belakang gereja. Kuburnya Besturambeng, mungkin anaknya atau apa, tidak tahu, sekarang masih ada. Dia meninggalkan gedung sekolah lalu dengan sumur Belanda yang tua sekarang dipakai oleh SDK Hadakewa sampai hari ini. Masih dipakai. Jepang mengalah pada waktu itu di tahun 1945, tanggal saya sudah lupa, itu dengan adanya jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki sebagai gudang senjata dan gudang makanan. Maka lumpuhlah Jepang. Jepang berangkat meninggalkan lubang ini. Ya, ini mungkin sudah tertutup, tapi di dalam itu menurut cerita bahwa ada ruangannya, ada tempat pertemuan, lalu terowongan ke darat juga ada. Di situ mereka hanya melihat pesawat sekutu waktu itu. Juga terowongan ke laut. Sekarang masih ada, mungkin ada yang menceritakan bahwa di depan itu ada tersusun piring tanah dulu yang tidak bisa diambil karena itu peninggalan. Lalu di dalam ini mungkin ada peninggalan, mungkin apa brem-brem atau apa, belum karena takut, sehingga mungkin ini dialihkan ke desa Hadakewa, bisa dibuat, dikorek kembali, dipasang lampunya sehingga bisa biliknya ini untuk apa, mungkin di dalam itu ada peninggalan. Mungkin itu saja. Dan waktu dari laut itu mereka membawa kapal selam itu datang lewat pasar laut, lalu itu istilah dulu kapal torpedo. Iya. Dia di laut sebagai kapal laut, dia ke darat, turunkan rodanya, lalu jalan dibuka oleh Belanda, bisa ke Kedang, bisa ke Loang, Loang, karena jalan ini dikerja oleh masyarakat seluruh Lembata waktu itu. Mungkin itu saja. Ya. Waktu kecil kalau macam kita rewel itu, tak ke bawah turun, kami tidur di bawah. Nanti kalau apa dulu baru kakak bawa naik kita. Kalau tidak bapak pulang dari kantor lihat, ini anak-anak di mana, pasti sudah di bawah. Pernah jalan kita tidak sampai di sana bapak, kita cuma di bawah. Karena di bawah itu kalau tidak mungkin, kalau kemungkinan kalau saya tidak salah itu 4x6 luas di bawah. 4x6. Ada balai-balai,
ada tempat duduk sice. Benar. Tapi bukan dari bapak mereka yang taruh, tidak. Tidak. Sudah zaman dari dulu. Ada dia punya obor, semua juga saya lihat kayaknya obor itu bambu itu juga mungkin bambu dari zaman dulu sampai sekarang juga. Tapi bambunya dari Lembata waktu itu. Iya, tetap bambu Lembata, tidak mungkin bambu dari Jepang. Jadi saya kecil saya tidur di bawah. Di bawah sini. Jadi kemarin saya mau turun juga saya agak ngeri. Ini perasaan dulu agak lebar kok sekarang sempit. Nah, dari sini juga ada Bapak ini. Bukan lubangnya. Yang depan ini ukuran Bukan satu lubangnya badan. yang makin kecil, badan semakin besar. Bisa juga. Tapi karena mungkin dari akar toh, akar dengan kotoran, banjir, hujan mungkin timbun. Beda. Gua peninggalan Jepang di Hadakewa. Yang cabang satu ini dia putar ke bawah, nanti tembusnya berbatu dari arah Hadakewa dengan ada semua dulu masih ada dia punya obornya. Obor itu ada Bapak, setiap jalan itu ada, tapi kakak saja almarhum saja yang pernah jalan sampai di sana. Jadi Kalau obor itu tidak pernah mati, mungkin minyaknya pakai minyak ikan paus barangkali. bisa ya Bapak. Biar kita bisa bikin videonya. Ini namanya pohon Buil kah? Kalau buil tidak buil. Digali tapi karang ya. lebih aman. Ini dulu turun langsung jalan ke sana atau memang harus tunduk merayap? Dulu bisa Leo, dulu Oh, jalan dulu jalan bisa. saja, jalan. Oh, berarti Dulu ini jalan tanah bisa. semua. Ini yang baru ini karena akar ini tuh jadi sampah turun air apa jadi dia tumpuk di situ akar. Dulu jalan saja, jalan saja. Dulu jalan saya. Itu yang di bawah itu juga kita pakai merayap, nanti tembusnya di sini juga. Tembusnya di sini. Sampai di dalam baru kita ketemu di tempat yang luas di dalam itu baru bisa pakai berdiri. Jadi merayap dulu. Kalau di dalam itu saya 4x6 luasnya. Ya, 4x6. Tinggi Orang Jepang waktu itu di bawah itu di kan. bawah itu. Meter. Ya, sekitar 2 meter lebih lah. Ya, 2 meter lebih. Soalnya kan saya lihat sirkulasi udara lumayan kita tidur saya nyaman, tidak ada ini. Sejuk Sampai bisa nyenyak sampai ngorok itu berarti kan tidak pendek-pendek sekali. Kalau macam dia terlalu rendah kan sirkulasi udara kan ya kita punya napas kan agak sesak tuh. Ini lumayan tinggi loh. Waktu itu saya masih TK, masih kecil sih. Komplek gua Jepang di Hadakewa. Peninggalan tentara Jepang. Yang dulu kami mendeklarasikan lembaga menjadi tempat ini. Oh iya. Mereka berkumpulnya di sini. Ini dulu sebelum provinsi NTT terbentuk, Pak. Statement 7 Maret untuk disatukan Lembata jadi kabupaten dimulai dari Makanya kemarin 7 Maret ya, dimulai di tempat ini. Untuk membentuk lembaga menjadi sebuah
warna udek itu bahasa Sedang. Oh. Sini ada dua bahasa, bahasa Lamholok dan bahasa Sedang. Berarti pasti duduk Ya, sini ya. Sedang yang ketiga kemarin rencana kita mau ke Panggung Adat dengan sekolah peman ya. Ini batunya Bupati ini. Ini Jadi Pak Camat. kalau itu ketua suku. Jadi Pak Direktur kalau mau jadi bupati mesti duduk. Kalau di Kedang itu kita punya musik bambu tradisional ya. Tapong pernah kita bawa ke Perpustakaan Nasional, pentas di sana. Susah air, itu susah air. Sumur tua Belanda. 20 meter. Tidak 20 lebih. Tidak sampai dia. Sayap sekolah bangunan zaman Belanda, arsitek Belanda.